Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nailah Madiah, kemudian saya sendiri Natalia Bima, Sylvia Salsa Khairunisa, Himatun Aliyah, dan Novidi Kurniawati akan menyampaikan laporan tentang distribusi zat terlarut pada dua pelarut tak bercampur. Untuk yang pertama, abstrak. Bila ke dalam kedua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan air. Prinsip dasar percobaan ini yaitu distribusi zat terlarut ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, yaitu air dan dietil ether, asam borat dan asam benzoat dalam minyak, dan CH3COOH dan dalam CHCl3 dan air melalui proses ekstraksi pelarut. Pada percobaan ini dapat diketahui bahwa air tidak larut dalam protonium ether, asam borat dan asam benzoat tidak larut dalam minyak. CHCl3 tidak larut dalam air, namun CH3COOH larut dalam keduanya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pendahuluan. Suatu zat yang dapat larut dalam kedua pelarut yang tidak saling bercampur dan ketiga-tiganya ada bersama, maka zat tersebut akan terbagi ke dalam dua pelarut tersebut. Pada keadaan setimbang, berbanding fraksi mol dari zat terlarut dalam kedua pelarut berharga tetap pada temperatur tetap. Pernyataan ini dikenal dengan hukum distribusi, Soekardo 1996. Menurut hukum distribusi Nernst, bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut ke dalam dua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Tetapan tersebut disebut tetapan distribusi atau koefisien distribusi, Subagio 2002. Ekstraksi pelarut merupakan suatu proses pemisahan komponen dari campuran berdasarkan distribusi terhadap dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut umum yang digunakan yaitu air dan pelarut organik lain seperti ether atau pentana. Arsyad 2001. Metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan pada ketika data praktikum mayoritas sama, yaitu ada corong pisah, buret, Erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, rangkaian alat titrasi, serta timbangan analitik. Sedangkan bahan umum yang digunakan yaitu ada Aquades, larutan NaOH standar, dan indikator PP. Bahan utama yang digunakan pada data 1 ada asam borat, asam benzoat, aluminium foil, dan minyak kelapa. Pada data 2 ada asam asetat dan kloroform. Pada data 3 ada asam oksalat, asam asetat, dan pelarut organik berupa dietil ether. Selanjutnya prosedur kerja pada data 1 menimbang dengan seksama 10 mg asam borat lalu melarutkannya dalam 100 ml Aquades. Kemudian memipet 50 ml dari larutan tadi dan memasukkannya ke dalam corong pisah dan ditambahkan 50 ml minyak kelapa. Menggocok dan membiarkannya selama 15 menit. Kemudian mengambil sebanyak 25 ml dan ditambahkan indikator PP lalu menitrasinya dengan NaOH sehingga terjadi perubahan warna larutan menjadi merah muda. Lalu melakukan hal yang sama dengan asam borat. Untuk data 2 dan data 3, prosedurnya sama, hanya saja berbeda pada penggunaan pelarut organik dan zat terlarutnya. Lalu pada data pengamatan, pada ketika sumber data pengamatan diperoleh banyaknya volume NaOH yang ditambahkan pada saat proses titrasi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan. Pada percobaan ini dilakukan penentuan koefisien distribusi dari asam benzoat dan asam borat dengan cara perbandingan pesan kadar minyak dengan pesan air. Pelarut yang digunakan adalah air dan minyak kelapa. Koefisien distribusi suatu senyawa dalam dua larutan yang tidak bercampur harus sama dengan 1, artinya bahwa senyawa tersebut terdistribusi secara merata pada dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Dalam percobaan ini terjadi suatu keadaan di mana sampel yang digunakan yaitu asam borat dan asam benzoat mempunyai kecenderungan untuk menuju ke salah satu fase, yaitu fase air. Dari hasil percobaan yang dilakukan diperoleh hasil perhitungan koefisien partisi untuk asam borat adalah 0,147 dan percobaan data kedua yaitu dilakukan untuk menentukan konstanta keseimbangan suatu zat terlarut yaitu CH3COOH terhadap dua peluru yang tidak saling bercampur yaitu air dan CHCl3 dan menentukan derajat disosiasinya. Data tersebut dapat dilakukan konstanta keseimbangan dengan dua cara, yaitu metode grafik di manakah yaitu 7,25226323 dengan metode perhitungan regresi linear dan didapatkan konstanta yaitu 17,05768. Ketiga yaitu prinsip pada praktikum ketiga yaitu berdasarkan pada distribusi Nernst, yaitu terlalu dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling melarut atau bercampur seperti ether yang diperlukan untuk menetralkan asam dalam larutan yaitu asam asetat, di mana untuk tiap konsentrasi asam asetat dilakukan pengulangan. Pada dasarnya semakin besar konsentrasi asam asetat yang digunakan, maka volume larutan NaOH yang diperlukan untuk menetralkan asam asetat tersebut juga semakin banyak. Dari volume NaOH yang diperoleh dapat dilakukan perhitungan untuk mencari nilai koefisien distribusi dari percobaan yang dilakukan. Nilai KD untuk larutan asam asetat pada konsentrasi tiap konsentrasi secara berurutan itu sebesar 0,108
M, 0,107 M, 0,107 M, 0,107 M. Selanjutnya, kesimpulan dari ketiga praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa suatu zat dapat larut dalam dua macam pelarut yang keduanya tidak saling bercampur. Jika zat padat yang ditambahkan ke dalam cairan tidak saling bercampur, maka zat tersebut akan mendistribusi diri di antara dua fase sehingga masing-masing menjadi jenuh. Pada keadaan setimbang, zat terlarut dari pelarut 1 akan masuk ke dalam pelarut 2 dan sebaliknya. Konsentrasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses distribusi. Semakin besar konsentrasi larutan asam yang digunakan, maka volume larutan basa yang diperlukan untuk menetralkan larutan asam juga semakin banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.